Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Sri Wulan Mulyani, mahasiswa PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Alauddin Makassar dengan NIM 2100012574430. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam langkah penilaian uji kinerja di MI Cicariang, Kecamatan Cikakap pada kelas 6 mata pelajaran PPKN dengan materi hak dan kewajiban dengan model pendekatan problem based learning. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah insyaallah luar biasa, semangat ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu biar pembelajaran kita kali ini bisa lancar dan bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu ya. Oke, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Dalina silakan disiapkan di situ saja. Siap. Baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Hasna. Kenapa Hasna? Hasna izin. Siapa lagi? Indah. Oh, dua orang ya yang tidak sekolah. Oke, Indah kenapa sakit ya? Oke, kita doakan ya semoga yang sakit biar cepat sembuh ya dan bisa mengikuti pelajaran kali ini. Oke, sayang, hari ini sudah tiket semua? Sudah. Gimana pakaiannya rapi? Semua pakai baju rapi? Oke. Di sekeliling kita masih ada sampah tidak? Karena sudah dipiket. Terima kasih anak-anak untuk semangatnya dan mengerjakan tugas kewajiban kalian di sekolah. Bagus sekali ya. Oke. Sebelum kita pembelajaran, kita menunjukkan rasa nasionalisme kita untuk menyanyikan lagu Garuda ya. Oke. Boleh semuanya berdiri? Yang depan. Pancasila, akulah pendukungmu. Partai proklamasi
semoga apa yang kita baca ini menjadi amal kebaikan untuk kehidupan kita dan belajarnya kita lebih semangat lagi ya. Oke, selanjutnya sebelum ke pembelajaran berlanjut, seperti biasa untuk pembelajaran kali ini Ibu akan buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kenapa buat kesepakatan kelas ini? Karena biar belajarnya kita semangat sportif, betul? Siap? Oke, kesempatan kelas kali ini nih, yang pertama ada kita saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati di sini kita saling menghormati sesama teman. Tidak boleh usil, tidak boleh intinya harus bekerja sama ya. Dalam bisa selanjutnya berpartisipasi aktif. Nanti kita akan dibagi kelompok dan kita akan mengerjakan tugas. Semua bagian harus aktif. Tidak boleh ada yang berpangku tangan atau terserah kamu saja yang mengerjakan, saya jangan ya. Harus aktif semua dan mengerjakan tugas. Yang ketiga ada menyelesaikan tugas mandiri dan ada juga tugas individu. Mandiri di sini ada tugas kelompok, ada yang diskusi nanti ya. Ada sesi diskusinya kita dan yang nanti ada tugas mandiri di akhir. Dan tidak lupa nanti Ibu sediakan game biar kalian semangat. Selanjutnya, apalagi berkomunikasi yang baik dan sopan. Komunikasi dengan teman harus baik, sopan. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti, tetapi harus sopan. Bagaimana kesepakatan kelasnya? Setuju? Setuju. Bisa dilaksanakan? Bisa. Oke, semangat ya. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, selanjutnya minggu lalu kita belajar PKN tentang apa ya? Ada yang ingat tidak? Ayo, tentang apa? Norma. Tentang norma. Oke, terima kasih. Masih ingat kan sebelah sini tentang apa katanya? Norma. Apa itu norma? Tanya? Oke, bagus. Silakan Adiba. Apa? Norma adalah aturan atau ketentuan yang berlaku untuk mengatur kehidupan manusia. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Jadi norma itu adalah sebuah aturan yang ditujukan untuk kehidupan kita, yaitu supaya kita lebih tahu ada aturan-aturan yang harus kita tepati atau kita turun. Selanjutnya, norma terbagi ada berapa ya? Ada 4. Apa saja teman-teman? Ayo. Norma agama. Apa katanya? Norma agama. Selanjutnya ada norma apa lagi? Kesusilaan. Kesusilaan. Apa lagi? Kesopanan. Kesopanan. Apa lagi? Hukum. Suku pinter. Masih ingat tepuk tangan. Nah, coba kita kasih contoh deh untuk norma. Apa tadi? Pertama norma agama apa ya kira-kiranya? Kalau norma agama berarti hubungannya dengan apa? Dengan Tuhan, dengan Allah yang menciptakan kita. Berarti apa itu? Kita harus apa? Harus melaksanakan kewajiban kita. Salah satunya sholat berjamaah. Apa lagi selain sholat berjamaah? Sholat rutin iya, boleh setiap hari 5 waktu. Apalagi mengaji. Apalagi yang hubungannya dengan religius. Apalagi banyak ya. Oke, tidak apa-apa, tetap semangat. Oke, terima kasih untuk masih mengingat materi yang lalu. Materi sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang dilanjutkan hak dan kewajiban. Tetapi sebelum kita ke pembelajaran, Ibu mempunyai tujuan pembelajaran ini untuk apa? Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kalian menonton tayangan video nanti, peserta didik dapat mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Video, nanti kalian harus mengidentifikasinya ya. Kemudian peserta didik nanti dibagi kelompok untuk berdiskusi tentang hak dan kewajiban termasuk pelanggarannya. Selanjutnya, nanti setelah diskusi peserta didik akan presentasi di depan per kelompok ya. Jadi menunjukkan bahwa pekerjaannya telah selesai nanti ya. Itu tujuan pembelajaran Ibu yang pertama. Yang kenapa Ibu buat tujuan itu berarti bakal ada manfaatnya untuk kita. Manfaatnya apa nih? Nih, dengan pembelajaran itu, materi itu peserta didik mampu memahami haknya apa, kewajibannya apa, di rumah haknya apa, kewajibannya apa, memahami ya, di sekolah apa, ya, di masyarakat apa. Selain itu juga dengan mempelajari materi ini mengaitkan, melaksanakan atau menerapkan. Jadi setelah tahu nih haknya begini, kita menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Hak di sekolahnya kayak gimana, kewajibannya kayak gimana, kita tahu. Nanti diterapkan, dilaksanakan. Oh, sepertinya kalian kurang bersemangat. Supaya pembelajarannya semangat, hidup, mari kita ispiriting dulu. Tepuk semangat, siap belajar. Siap semua? Siap. Ada yang belum? Siap semua? Siap. Siap ya? Tepuk 1.
merupakan hak yang dimiliki setiap manusia yang sejak menjadi bagian dari suatu komunitas. Oke, jadi hak itu sesuatu yang kita dapatkan sejak lahir. Tepuk tangan. Kalau kewajiban apa kewajiban? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ayo. Kewajiban adalah Boleh. yang harus kita lakukan. Oke, bagus. Jadi kewajiban itu harus kita lakukan. Tepuk tangan sekali yang tahu kewajiban ya. Masya Allah, bagus sekali. Oke, ini nanti kita contoh hak dan kewajibannya. Kita lihat dulu gambar nih di sini. Nah, ada gambar. Terlihat gambarnya? Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Hak Mendapatkan perlindungan dari orang tua. Berarti itu termasuknya hak di mana itu? Di sekolah, di rumah, di rumah. Pinter. Oke, kalau ini belajar dengan rajin. Hak di mana? Di rumah. Di rumah. Hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban di mana? Di rumah. Di rumah. Oke, bagus. Ya, selanjutnya kita lihat lagi gambarnya. Sebentar ya. Kita lanjutkan. Ini gambar apa? Yang atas gambar apa ini? Meja. Kamar. Betul, ini hak atau kewajiban? Kewajiban di mana? Di rumah. Selanjutnya ini Bertanya bertanya apabila belum mengerti. Ini hak atau kewajiban? Kewajiban. Haknya di mana ini? Sekolah. Bagus. Kita lanjutkan lagi gambar selanjutnya. Oke, ini di mana ini? Bentar ya. Oke, ini gambar memperhatikan guru pada saat mengajar itu hak atau kewajiban? Nah, di sini ketika guru menerangkan, kamu berhak berkewajiban untuk mendengarkan, untuk menyimak. Tidak boleh hokca. Ya, lanjut. Selanjutnya ini sedang apa anak-anak di kelas nih? Sedang apa ya? Sedang membersihkan kelas. Kira-kira ini hak atau kewajiban? Kewajiban di mana? Pintar ternyata ya, masya Allah, alhamdulillah. Selanjutnya, ini gambar apa ini? Mendapatkan bantuan dari tetangga itu apa? Hak atau kewajiban? Mendapatkan bantuan itu bisa hak karena boleh nih tetangga untuk membantu kita, hak ya mendapatkan. Apabila tidak ya sudah, tidak apa-apa, tidak memaksa ya. Kalau menjaga fasilitas umum itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Pinter. Oke. Dari semua gambar di atas, kalian sudah memahami berarti ya di mana ada hak, mana kewajiban, mana yang hak di rumah, hak di sekolah, hak di masyarakat, atau kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Berarti kalian sudah paham ya? Bagus sekali ya. Ibu sangat senang sekali dengan semuanya. Tepuk tangan untuk kelas. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi tentang hak dan kewajiban. Ibu mau minta tolong ke anak-anak menempelkan gambar. Nanti setiap anak ibu tunjuk untuk menempelkan gambar. Mana yang termasuk hak, kewajiban di rumah, di sekolah hak dan kewajibannya apa? Nanti gambarnya ibu tersedia di sini. Nanti ibu panggil para orang-orang, siap ya? Nanti kalian boleh pilih. Nanti tempelkan. Contoh, misalkan ini menjaga fasilitas umum. Berarti ini di mana? Kewajiban di mana ini? Di masyarakat. Mari kita tempel. Bisa? Aha? Oke, siap ya? Oke, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, bagus. Mari kita mulai ya. Dari depan dulu. Sini Pak Uji. Pak Uji silakan pilih gambar untuk ditempel, sayang. Boleh dipilih yang mana saja. Oke, boleh ini. Silakan ditempel Pak Uji. Oke, tempel Pak Uji. Itu gambar apa ya? Oke, silakan tempel. Gambar apa itu boleh disebutkan? Ya? Mendapat pendidikan. Kira-kira di mana tuh? Oke, di sekolah maksudnya ke hak atau kewajiban? Oke, boleh tempel. Antara hak. Oke, boleh di atas, sebelah atas ini. Oke. Tepuk tangan. Ini silakan sini. Selanjutnya sini. Sini silakan. Kasih bagus. Nih, mendapatkan kenyamanan dalam apa itu? Belajar. Di mana itu? Kalau belajar di mana kira-kira? Oke, masuknya ke hak atau kewajiban? Mendapatkan. Oke, bagus. Tepuk tangan.
Harusnya di masyarakat. Ini yang sakit. Nah, harusnya ini di mana? Di masyarakat. Oke, tidak apa-apa. Selanjutnya, ini yang termasuk mendapatkan makan di rumah, betul ya? Anak-anak mendapatkan makan di rumah, betul. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya, kewajibannya menyayangi adik, betul tidak? Betul. Betul, tepuk tangan. Oke, anak-anak, terima kasih untuk membantuinya ya. Selanjutnya, yang di sekolah, hak di sekolah. Satu, mendapatkan pendidikan. Itu hak kita bukan? Betul, hak ya, betul ya. Tepuk tangan. Selanjutnya ini mendapatkan pelajaran. Hak di sekolah bukan? Betul, tepuk tangan. Oke, kewajibannya belum ada yang mengisi, tidak apa-apa. Selanjutnya, kira-kira kewajiban di sekolah itu apa ya? Tadi piket di kelas itu termasuk hak atau kewajiban? Pinter. Lanjut ya. Sekarang yang di masyarakat. Apakah bermain itu hak semua orang bermain menggunakan fasilitas umum? Termasuk hak ya? Ya. Selanjutnya, kewajibannya kalau di masyarakat apa? Kalau kewajibannya anak di masyarakat kewajibannya apa? Oke, bagus, menjaga fasilitas umum, salah satunya tidak boleh merusak atau melanggar yang ada peraturan di umum. Misalkan buang sampah belum, jangan ya, itu tidak boleh. Atau misalkan merusak pos ronda, misalkan dicoret-coret, itu tidak boleh ya. Bagi yang pernah jangan sampai ya, harus diperbaiki. Oke anak-anak, terima kasih untuk papan slide-nya, bagus sekali semuanya sudah mengerti. Untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu akan melihatkan sebuah tayangan video supaya kalian lebih memahami. Betul atau tidak sih yang ada tadi di kalian kerjakan? Betul atau tidak ya? Ada tidak di penjelasan ini ya? Oke, kita buktikan dari jawaban-jawaban yang kalian tempel di papan slide yang tadi di depan. Kita buktikan dengan ini ya, supaya materinya sampai dan kalian memahami. Siap ya? Silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Miss Imas. Di video pembelajaran kita kali ini kita akan sama-sama belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Teman-teman, ketika kita dilahirkan ke dunia, seorang anak pasti langsung mendapatkan hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, seiring bertumbuh besar, anak-anak dikembali dengan kewajiban yang juga harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang. Artinya, kita tidak boleh menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban ataupun sebaliknya. Dampak negatif atau akibat jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang adalah yang pertama, kehidupan kurang harmonis. Yang kedua, akan menimbulkan ketidakadilan. Yang ketiga, banyak tugas tidak terselesaikan. Yang keempat, merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan yang kelima, terjadinya konflik dengan orang lain. Sebenarnya banyak sekali teman-teman dampak negatif lainnya ya. Ya, teman-teman bisa perhatikan gambar ini ya. Ilustrasi gambar ini ada seorang anak yang membuang sampah ke tempat sampah. Kira-kira ini merupakan kewajiban atau hak ya? Betul, membuang sampah ke tempat sampah itu merupakan kewajiban anak atau kewajiban kita semua sebenarnya ya. Dan gambar yang kedua ini menggambarkan ada seorang anak yang mendapatkan bongkar hangat dari ibunya. Kira-kira dari posisi anak ini dia melaksanakan kewajibannya atau mendapatkan haknya ya? Ya betul. Dari sisi anak ini berarti anak ini mendapatkan hak dari orang tuanya, itu mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, setelah melihat ilustrasi dua gambar tadi, kita jadi tahu nih, hak itu apa ya? Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas kita dapatkan atau kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, teman-teman, kita akan mulai pembahasan pertama kita, yaitu mengenai hak anak di rumah. Yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Yang kedua, berhak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, seorang anak berhak mendapatkan waktu bermain dengan orang tuanya. Yang keempat, seorang anak juga berhak mendapatkan makan dan minum. Yang kelima, berhak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Yang keenam, seorang anak juga berhak mendapatkan atau berhak mengutarakan pendapat kepada orang tuanya. Dan ini merupakan salah satu contoh hak di rumah ya, sebenarnya masih banyak lagi teman-teman. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kewajiban anak di rumah. Yang pertama, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wajib membantu pekerjaan rumah. Yang ketiga, wajib menyayangi anggota keluarga. Yang
keempat, wajib mematuhi perintah orang tua. Yang kelima, seorang anak juga wajib belajar dengan rajin ketika di rumah ya. Yang keenam, seorang anak wajib menjaga nama baik keluarga dan kewajiban-kewajiban lainnya. Next, kita ke pembahasan tentang hak anak di sekolah. Banyak sekali teman-teman ya. Antaranya yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan pengetahuan dari guru. Yang kedua, seorang anak atau siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah. Yang ketiga, seorang siswa atau anak berhak mengeluarkan tindakan saat belajar. Yang keempat, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlindungan. Yang kelima, seorang anak berhak mendapatkan ruang kelas yang nyaman. Dan yang keenam, seorang anak berhak mendapatkan nilai dari guru. Seorang siswa atau anak juga memiliki kewajiban ketika di sekolah. Yang pertama, wajib mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua, siswa wajib menjaga fasilitas sekolah. Yang ketiga, wajib menghormati guru dan karyawan di sekolah. Yang keempat, seorang siswa wajib mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yang kelima, seorang siswa atau anak wajib menjaga memori sekolah. Selanjutnya yang keenam, siswa wajib mengerjakan ujian dengan jujur. Sebenarnya masih banyak lagi kewajiban-kewajiban seorang siswa atau anak ketika di sekolah. Tidak hanya dilakukan dari sekolah, seorang anak pasti ada di masyarakat ya kan? Nah, di masyarakat, seorang anak juga memiliki hak. Yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan. Yang kedua, berhak menikmati fasilitas umum. Yang ketiga, berhak mendapatkan pendidikan. Yang keempat, seorang anak berhak berteman dengan tetangga. Yang kelima, seorang anak berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Dan masih banyak lagi hak-hak anak ketika di masyarakat. Selain hak, seorang anak juga memiliki kewajiban ketika di masyarakat. Yang pertama, seorang anak wajib mematuhi aturan di masyarakat. Yang kedua, wajib menjaga fasilitas umum. Yang ketiga, wajib berhubungan dengan orang lain. Yang keempat, wajib berbuat baik kepada tetangga. Dan yang kelima, wajib menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban lainnya. Begitu, tentang hak dan kewajiban di mana katanya? Di rumah, di sekolah, di masyarakat. Mana sudah bisa ada pemikiran ideologi ternyata begitu ya? Oke, bagus. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok ya. Ibu akan bagi kelompok secara acak, secara heterogen. Jadi harus semuanya berpartisipasi aktif ya. Nah, oke, untuk semua sini boleh jadi kelompok pertama ya. Ini ya. Nanti silakan tugas siapa jadi ketuanya, siapa yang menulisnya, boleh dibagi. Untuk selanjutnya ini menjadi kelompok kedua ya. Nanti silakan dibagi siapa ketuanya, siapa yang menulisnya. Ini pun sama, ini menjadi kelompok tiga. Oke, ini kelompok empat. Nanti silakan dibagi ketuanya siapa, yang menulisnya siapa. Sudah mengerti paham? Oke. Untuk selanjutnya, karena kita sudah dibagi kelompok dengan secara heterogen, mari kita simak sebuah video. Nanti setelah menyimak sebuah video, kalian akan mengerjakan LKPD, ya. Dikerjakan secara kelompok, ya anak-anak. Ya, silakan disimak ya anak-anak. Orang tua yang belum salah, itu pelanggaran ya. Atau anak yang tidak sopan sama orang tua. Atau mencuri murid, itu pelanggaran
mari kita kerjakan LKPD kita, ya. Oke, Ibu akan berikan waktu sebanyak 10 menit untuk mengerjakan tugas. Silakan ditulis namanya, nama kelompok, misalkan kelompok nama kelompok 1 gitu. Kelas 6. Silakan tulis di sekolah tadi apa pengingkarannya atau pelanggarannya apa di sekolah. Silakan apa pelanggaran di sekolah. Tadi yang tadi ada di tayangan video. Silakan tulisnya sama anak-anak. Baik anak-anak, bagaimana tugasnya? LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah. Oke, berarti sekarang kita akan tampil ke depan untuk presentasi untuk setiap kelompok. Oke, nanti setiap kelompok yang ke depan boleh kita beri tepuk tangan untuk lebih semangat. Oke, siap ya? Sebelum tampil coba tepuk semangat dulu, oke? Tepuk semangat. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Nama dari kelompok apa sih? Saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menertibkan hak dan kewajiban di rumah, sekolah, dan masyarakat. Pelanggarannya Ya, sebentar dibacakan sama boleh. Oke, untuk pelanggaran di rumah. Oke, di sekolah dulu. sekolah, murid tidak mengerjakan tugas, melanggar kewajiban, tidak menuruti aturan sekolah, tidak menuruti aturan sekolah, menghindar daripada tiket, pelanggaran hak di rumah, membentak orang tua, bicara kasar pada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, pelanggaran kewajiban tidak mematuhi pekerjaan orang tua, tidak menghargai orang tua, anak menyiksa orang tua, pelanggaran hak masyarakat, tawuran antar desa, maling, merusak fasilitas umum, pelanggaran kewajiban masyarakat, membuang sampah sembarangan, tidak mengikuti peraturan desa, tidak menghargai tetangga. Oke, tepuk tangan. Sebentar dulu. Oke, silakan ada yang mau bertanya dari kelompok. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Silakan nanti tanggapi ya. Boleh? Kenapa membantah orang tua itu disebut pelanggaran? Oke. Kenapa membantah orang tua itu disebut pelanggaran? Silakan dijawab. Karena Iya. Karena seharusnya. dia nasihat orang tua. Oke, beri tepuk tangan. Ada yang tanya lagi? Oke, tidak ada silakan. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Terima kasih ya anak-anak untuk kelas 6 sudah tampil berani percaya diri presentasi bagus semuanya. Alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya kita tadi tugas kelompoknya sudah di LKPD. Kira-kira tadi temannya ketika tampil bagus tidak? Bagus. Mana yang paling bagus? Semuanya bagus. Oke. Ada yang keliru tadi komisinya setiap kelompok? Ada tidak? Tidak ya, semuanya sudah bisa memahami ya. Bagus ya, berarti kita sudah alhamdulillah sudah bisa mengidentifikasi setiap permasalahan atau pelanggaran yang ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Oke, selanjutnya
video. Siap ya? Silakan, Ibu akan beri waktu sebanyak 10 menit untuk mengisi jawaban individu. Nanti setelah selesai dikumpulkan kepada Ibu ya. Anak-anak sudah mengerjakan tugasnya? Oke, sudah ya. Oke, silakan mari dikumpulkan. Oke, kita periksa ya sama Ibu. Sebelum Ibu tutup, mari kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran untuk hari ini tentang hak dan kewajiban di mana di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tadi hak itu apa? Yang kita dapat. Itu yang kita dapat. Kalau kewajiban tadi apa? Yang kita dapat. Kita lalu. Contoh hak yang harus kita dapatkan di rumah apa? Mendapatkan baju. Boleh tangannya diangkat ke atas, boleh menjawab. Contoh untuk hak di rumah apa tadi? Oke, Neng, boleh? Oke, tukar lagi hak di rumah, boleh? Mendapatkan uang kerja. Bagus, mendapatkan uang jajan. Oke, sekarang kewajiban di rumah apa saja? Membereskan kamar. Boleh membereskan tempat tidur sendiri, bagus. Apa lagi kewajiban di rumah? Mentaati peraturan Di rumah. Oke, bagus, menuruti perintah orang tua. Ketika orang tuanya boleh harus pulang jam segini, berarti kita harus taati. Sekarang ke hak yang ada di sekolah. Hak tadi, hak di sekolah apa saja? Mengerjakan tugas. Hak di sekolah itu kewajiban. Hak di sekolah itu mendapatkan pelajaran dari guru, diperlakukan adil oleh guru, dan diberikan penilaian oleh guru. Itu hak di sekolah. Di rumah, kalau di kewajiban di sekolah apa tadi? Melaksanakan apa lagi kewajiban di sekolah? Mengerjakan tugas. Oke, mendengarkan ketika guru menerangkan. Itu kewajiban di sekolah. Menghormati peraturan di sekolah. Selanjutnya, yaitu di masyarakat. Hak di masyarakat apa kita? Mendapatkan pertolongan tetangga. Itu boleh hak kita. Apalagi? Hak di masyarakat. Hak di masyarakat. Hak? Oke, apalagi? Kalau kewajiban? Menjaga fasilitas umum, ikut bergotong royong, mengerjakan kerja bakti. Oke, sampai sini sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, bagus sekali. Oke. Sebelum berakhir kegiatan, Ibu nanti akan ada sebuah game. Tapi sebelum game kita tepuk semangat dulu. Siap ya? Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan. Untuk pelajaran hari ini alhamdulillah cukup sampai di sini. Tapi untuk penguatan sebagai refleksi di akhir, Ibu ada sebuah game. Biar nanti kalian ingatannya masih teringat. Dan untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sudah, sudah. Selanjutnya tentang sebuah negara, tentang kata aturan negara. Di mana gamenya sebagai penguatannya tentang hak dan kewajiban. Nanti kelompoknya yang maju dua kelompok terlebih dahulu, ya, terlebih dahulu maju. Nanti setiap kelompoknya bergiliran menjawab pertanyaan. Dan pertanyaan itu nanti boleh yang lain dilihat mana yang betul. Skornya jika betul nanti polanya naik ke atas. Ya, jika salah dia akan stay di diam. Oke, siap ya. Jadi nanti berkelompoknya berbaris di depan laptop yang sudah sediakan.
sangat luar biasa sekali. LKPD-nya semuanya tuntaskan. Sangat hati-hati ketika pulang. Salam untuk orang tua dan tetap jaga kesehatan. Dan sekali lagi jangan pernah bosan untuk selalu belajar. Oke, anak-anak semua siap ya? Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama alhamdulillah. Dan kita akhiri dengan pembacaan doa. Silakan kepala kelas disiapkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.